warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wiliani dari Prodi Televisi dan Film Angkatan 2017. Untuk semester 7 saya KKP dengan praktisi profesional bersama dengan Mas Dedi Otara. Beliau adalah seorang penulis naskah televisi, khususnya seperti Lambur Naik Haji, Adit Sopo Jarwo, Awas Ada Sule, Office Boy, dan banyak lagi lainnya. Dan untuk kegiatannya, berikut kegiatannya. Untuk hari ini pertemuan keempat itu hari ini berarti ini tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober hari Jumat. Kita diskusinya itu lewat video conference tapi lebih ke WhatsApp. Jadi ikutin terus, kita berenam sama Mas Dedinya. Halo, untuk hari ini, hari Selasa, aku mau buat plot. Jadi tugas kemarin itu kita buat plot masing-masing dibagi 5 orang. Dan aku kebagian ke yang bagian 4. Sebelum pembuatan plot, biasanya masing-masing dari teman-teman KKP dan dari saya sendiri menyiapkan pointer-pointer cerita. Kita pilih pointer cerita atau kita mix, jadi kita campur. Pointer cerita itu untuk satu episode saja yang kita buat, dan pointer yang dipilih akan dijadikan sebagai panduan untuk pembuatan plot. Pointer itu akan dibagi menjadi 5 bagian dan saya sendiri biasanya mendapat bagian keempat. Hari ini hari Kamis, setelah kemarin buat plot terus dikonsultasiin ke Mas Dedi dan direvisi, sekarang saatnya buat proses pembuatan dialog kayak untuk ke arah naskahnya, jadi naskah jadinya gitu. Jadi dalam pembuatan dialog, di mana dialog ini akan membentuk naskah yang utuh. Jadi dialog itu berisi apa aja sih yang mau disampaikan dari tokoh-tokohnya. Dan itu berdasarkan plot yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu ada pertemuan secara online atau pertemuan daring. Semua pertemuan bersama mentor memang dilakukan secara keseluruhan melalui video WhatsApp. Dari mulai kami konsul ide cerita, plotter, sampai revisi untuk naskah. Di sini Mas Dedi akan memberikan masukan dan arahan kepada kami. Diskusi biasanya berlangsung 2-4 jam, dan itu hanya membahas satu episode, entah itu satu episodenya plotnya atau naskahnya. Ada juga pertemuan atau diskusi mandiri. Saya dan teman-teman KKP yang lain biasanya membahas revisian atau plot untuk episode selanjutnya atau ide-ide yang lain. Ini adalah pertemuan terakhir kami bersama Mas Dedi Otara, pertemuan secara daring juga. Kesan terhadap KKP 2020 ini ya. Kesannya itu emang rancu menurutku awal, cuman semakin dijalani semakin enjoy, dan emang ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu kita bisa hemat biaya pertama. Terus kenapa bisa hemat biaya? Karena biasanya KKP yang lain atau kegiatan magang tahun-tahun sebelumnya itu kan di tempat yang berbeda, dan itu kita terjun langsung kan, dan itu bisa mengeluarkan biaya sewa tempat tinggal, terus biaya makan juga, dan ini kita di tempat masing-masing. Dan yang kedua, kita pastinya lebih terjaga dan aman karena di masa pandemi ini kan benar-benar kita nggak tahu ya mana yang terjangkit virus dan mana yang enggak. Jadi kayak kita benar-benar dijaga kayak gitu. Terus yang ketiga itu kita bisa tahu narasumbernya dengan jelas. Kita bisa mendekat dengan narasumber lebih dalam lagi, kita bisa mendalami narasumber ini. Jadi mentor ini kan akan sebagai narasumber untuk kegiatan akhir kita atau tugas akhir kita, yaitu skripsi ataupun TA. Jadi beliau ini bisa menjadi sarana untuk pembimbing kita ketika kita entah itu karya ataupun nantinya skripsi yang membutuhkan banyak data. Untuk kelemahannya sendiri itu memang kita nggak bisa terjun secara langsung, dan kita memang kayak sedikit terbatas ya, soalnya memang dikerjakan secara online. Kan apapun itu memang lebih enak dikerjakan secara offline, tapi semuanya sudah diusahakan oleh kampus dan
diusahakan kita juga sebagai mahasiswa bagaimana kita melaksanakan kegiatannya. Kalau kita bisa untuk inisiatif untuk melakukannya dengan berbagai hal yang menarik, pasti bisa enjoy dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Kesan dengan mentor luar biasa. Alhamdulillah Mas Dedi orangnya luar biasa baik, sabar juga, dan selalu bimbing kami dengan masukan-masukan yang positif. Jadi beliau orangnya adalah sangat-sangat friendly dalam mengarahkan, jadi nggak menuntut ataupun menggurui, tapi beliau berbagi, lebih ke benar-benar super caring dan super orangnya sangat mau sharing dengan kami. Jadi dari mulai gimana sih cara jadi penulis yang baik, gimana sih memperkuat latar tokoh atau memperkuat karakter tokohnya, di situ beliau menjelaskan. Dan juga ada satu ungkapan beliau atau pesan beliau yang benar-benar akan aku ingat banget, yaitu bahwa kita menjadi seorang penulis naskah itu kita nggak boleh egois. Apa sih maksudnya penulis egois itu? Maksudnya adalah ketika kita menjadi seorang penulis, kita harus mau berbagi. Jadi berbagi ini kita harus menulis jelasnya si tokoh atau set yang ada itu ada apa aja. Kita nggak boleh nih si tokoh ini memakai topi kayak gitu, nggak boleh, tapi kita di situ harus bener-bener kayak si tokoh ini memakai topi warna apa, modelnya seperti apa. Jadi misal topi bundar berwarna merah kayak gitu, jadi bener-bener detail. Jadi dengan kru lain terutama art kita bisa berbagi, dan dari art situ kita jelas.